Halo teman-teman, kita jumpa lagi pada channel saya Cuap Hardi, obrolan ringan kehidupan. Dan di dalam channel ini ada rubrik namanya Sudut Meja yang berkaitan dengan profil atau hobi atau kebiasaan atau hal-hal yang sering dilakukan oleh narasumber. Dan kali ini di samping kiri saya sudah ada narasumber, seorang tokoh perempuan hebat, boleh dikatakan begitu, di Kota Padang. Dan kita ingin tahu banyak hal tentang narasumber ini. Kita langsung saja dengan mengetahui terlebih dahulu biodata singkat sekilas dari narasumber. Silakan, Bu. Terima kasih, Pak Hardin. Ya, mari, Bu. Saya Ferry Diana Somanto, terlahir dengan nama So Gyo Kwan. Lahir di Payakumbuh 4 Oktober 1952. Wow, berarti 72 tahun sekarang ya, Bu. Mau masuk 72 ya? Betul sekali, Pak Hardin. Tapi dari penampilan ini nampak masih muda, sekitar 60 lah begitu. Terima kasih sekali ya. Kita pengen tahu juga nih, kelahiran di Payakumbuh ini, Bu, atau Bu Kwan lah gitu ya, saya panggil ya. Itu dalam keluarga anak keberapa, dari berapa saudara. Untuk kita pengen tahu juga nih sedikit nih papa mama lah gitu. Papa mama saya sebetulnya terlahir di Padang, ya. Tapi entah apa yang membawa mereka ke Payakumbuh. Yang setahu saya adalah karena kedua orang tua mereka meninggal sejak kecil, jadi tinggal dengan saudara di Payakumbuh. Anak keberapa dari berapa? Saya anak kedua. Dari berapa? Dari 7 bersaudara. Wow, kedua ya. Anak kedua. Nah, tentu karena lahir di Payakumbuh, tentu mungkin juga mencecap pendidikan di Payakumbuh, entah itu SD, SMP, atau SMA. Mungkin riwayat pendidikan sekelas. Iya, dari kecil itu masih TK, masih disebut Frobel, saya di Payakumbuh. Kemudian SD Pius, lalu SMP Fidelis. Setelah SMP, karena SMA Katolik tidak ada di Payakumbuh, dan lagi saya sangat ingin bersekolah di SMA Don Bosco yang sangat terkenal waktu itu, yang banyak menjadi pilihan dan impian anak-anak SMP pada masa itu. Walaupun untuk itu konsekuensi adalah terpisah, orang tua di Payakumbuh dan sekolah di Padang. Iya, sangat terpisah sekali, dan waktu itu tempat mondok di Padang belum ada. Syukurlah tahun itu berdiri Asrama Bintang Timur. ABT, tahun berapa ABT, itu, Bu? Tahun 1969. 69 ya. Nah, setelah ada asrama ABT itu, sehingga ada kesempatan untuk bisa mengecap pendidikan SMA Don Bosco. Itu kalau dilihat dari catatan Ibu, ini tamatnya tahun 71 ya, Bu? 71. Ini riwayat sedikit, Bu, cerita tentang sekolah SMA ini, Bu. Karena kalau saya lihat juga ada di Facebook Ibu ini, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kalau sekarang namanya kelas 10, kelas 11, kelas 12 ini. Kayaknya suka dengan olahraga sepak bola atau basket lah gitu. Cerita dikit, Bu. Sepertinya hampir semua olahraga ya yang ada di Don Bosco saat itu, ya, baik basket, voli, tenis meja, dan malahan guru olahraganya mau menambah satu cabang olahraga lagi buat saya, itu panahan waktu itu, Bu Mursida. Lalu ada lagi teman, satu lagi yang ingin menambah lagi dengan anggar. Saya sudah coba juga semua ya, tapi nggak sanggup lah ya. Tapi dari sekian mata cabang olahraga itu, yang mana yang paling disuka? Gitu? Basket yang paling disukai. Basket. Apakah hal itu juga mungkin ada jalur prestasi sehingga sempat misalnya mewakili sekolah atau mewakili Kota Padang lah pada waktu? Karena terlalu banyak cabang olahraga, tidak konsen satu. Inilah tanggung-tanggung namanya. Jadi hanya prestasi di sekolah saja. Pertandingan antar sekolah saja. Saya lebih senang basket karena basket itu seninya tinggi. Ya, kita lari dengan indah, melompat dengan indah. Ya. Di mana waktu itu latihannya, Bu? Di sekolah? Latihannya sembarangan tempat saja waktu itu. Ya, termasuk juga di lapangan basket. Di Samudra? Di Samudra. Waktu itu namanya lapangan basket Don Bosco. Karena lapangan basket itu dihadiahkan oleh Uskup Bergamin dulu untuk SMA Don Bosco yang tim putrinya juara 1 nasional. Wow. Kita jadi tahu jadinya pemirsa nih. Sebelumnya nggak tahu nih. Oke, ketika selama 3 tahun di Don Bosco SMA,
Nah, selama 3 tahun itu tuh boleh dikatakan Ibu menyukai ya olahraga basket ini? Olahraga basket suka, kesenian juga saya suka. Seni, nyanyi Ya, mungkin atau tapi gimana? bukan nyanyi, MC. Waktu itu kan protokol Iya, ya. iya, iya, Dari iya. sanalah saya juga belajar menjadi pemandu acara. Ini Ya. belajarnya otodidak atau ada Otodidak. itu Tanpa guru. apakah sudah mulai terasa bahwa ini suka nih cuap-cuap ini? Ya, Sejak SMP misalnya? sejak SD, SMP sudah. Ya, anak-anak ulang tahun saya yang pimpin. SMP juga kebetulan papa saya juga sangat senang melihat ya dan sangat mendukung saya untuk bisa menjadi MC. Karena saya nak mampu bernyanyi, padahal papa saya kan orang seni, pemain musik, pemain gambang papa saya. Ya, tapi suara saya, kata papa saya, fales. Ya, maka saya lebih cocok jadi MC. Ya. Jadi sudah dijalani sejak SD, SMP. Sudah. Kalau ada acara-acara di sekolah, acara Natalan di sekolah, acara kecil-kecilan. Nah, bagaimana ini? Apakah otomatis bisa atau ada contoh yang dilihat? Contohnya televisi. Ya, saya senang sekali dengan penyiar TV waktu itu, ada Tuti, Aditama, ada siapa yang menyenangkan sekali mereka berbicara, dan saya pingin itu. Jadi saya selalu ada model lah gitu ya, model. Mengapa bisa jadi MC? Karena model ini. Mengapa jadi ini? Ada modelnya. Nah, apa yang pada waktu dirasakan, misal pada waktu SD, waktu SMP itu dengan menjadi MC di Payakumbuh lah pada waktu itu. Apa sih yang dirasakan ketika jadi MC itu? Saya merasa mental saya bagus. Ya. Berarti menghadapi publik no problem. Sudah biasa? Sudah biasa. SD kelas berapa itu, Bu? SD kelas 5 lah. Kelas 5 ya. Karena kelas 6 kan perpisahan. Nanti sepatah kata perpisahan, kita terus ya. SMP juga begitu. SMP juga begitu. Lalu ketika SMA juga begitu? Ya, dilatih waktu kerida-kerida. Saya selalu jadi MC protokol waktu gereja, waktu kerida. Ya. Kalau ada satu narasumber yang juga adalah alumni Don Bosco yang MC ini, Bu Sastri ini, mungkin lain angkatan mungkin. Lain, adik kelas itu. Oh, adik kelas. Adik kelas. Dia all in itu, ya, karena selain dari bisa MC. Menyanyi dan menari dan berpuisi. Itu segala pementasan beliau oke itu. Sampai sekarang malahan. Saya tetap ada kontak dengan beliau. Dan itu juga terungkap pada waktu saya berbincang-bincang dengan Uni Sastri. Nah, kita kembali lagi setelah SMA, lalu kemudian nyambung kuliah. Kalau saya lihat catatan di sini di Aba Prayoga. Betul, tidak ada pilihan lagi karena waktu itu saya masih warga negara asing. Tidak bisa melamar di UNAN, tidak bisa di apa. Lalu sebagai anak pertama, walaupun anak kedua, tapi anak pertama yang bersekolah, orang tua saya juga tidak ingin jauh-jauh lah. Sebab katanya kalau ke Jawa itu, waduh, naik kapal yang sampainya berapa hari ya. Lalu kami tidak punya family di kota besar selain dari Padang. Iya. Dan boleh dikatakan perguruan tinggi pada waktu itu satu-satunya yang bisa untuk dimasuki adalah Aba Prayoga. Betul, sehingga banyak teman seangkatan saya waktu itu. Mungkin kami ada 80 orang. Ini kan dari Don Bosco loh, sebanyak itu. Ya, bukan maksud saya separuh dari Don Bosco, yang separuh lari dari SMA lain, termasuk SMA 1. Ya. Ini kan mempelajari bahasa asing. Nah, memang suka bahasa atau terpaksa karena masuk di situ juga? Sebetulnya tidak terpaksa, karena saya kan orang komunikatif, ya, artinya ya, suka berdialog, berdebat, segala macamnya, maka sangat diperlukan bahasa. Kalau bisa bahasa asing satu lagi, mengapa tidak? Ya, supaya lebih afdol lah gitu ya, bukan bahasa Indonesia saja, tapi bahasa Inggris. Dan waktu itu juga ada bahasa Belanda. Nah, setelah tamat Aba Prayoga itu langsung menjadi guru. Pemirsa perlu kita ketahui bahwa Miss Kwan atau Bu Kwan ini pernah menjadi guru di SMP Maria dan SMA Don Bosco. Nah, pertanyaan tadi ini setamat Aba Prayoga tahun 76 langsung jadi guru. Sebelum tamat sebetulnya sudah privat les di rumah. Jadi belajar jadi guru itu di rumah, otodidak juga. Karena Aba tidak menyiapkan mahasiswanya untuk jadi guru, tapi untuk bekerja di bidang komunikasi seperti translator, interpreter, ya, perkantoran lah, perkantoran, begitu. Ya. Nah, waktu itu karena sebut soal privat berarti ada anak murid lah. Iya.
Berapa orang masih ingat, Bu? Waktu itu ada berapa orang lah. 4 orang. Ya, mengajar di satu rumah ada, dan di rumah sendiri ada. Sebelum tamat sudah jadi guru les nih, walaupun di rumah lah. Menambah pengalaman, mungkin juga ada cuan-cuan dikit lah. Pasti, itu pasti. Karena untuk menutupi kekurangan pada waktu itu ya, ekonomi yang nah, sulit. akhirnya menjadi guru? Yang akhirnya jadi guru. Ya. Jadi guru ini juga unik. Waktu itu SMP Maria, gurunya cuti hamil, dan suster menyuruh mencari penggantinya. Ya, lalu teman saya itu datang menawarkan kepada saya, ya, saya temui suster, suster kagetnya surprise sekali, saya senang sekali. Guru berbadan besar, supaya murid takut. Lalu waktu saya mengajar, suster rupanya di belakang pintu, juga senang sekali. Suaranya keras, anak-anak takut. Jadi kan saya merasa, wah saya sukses juga jadi guru. Jadi diintip juga ketika lagi mengajar itu. Iya, diintip oleh suster, juga oleh wakil kepala sekolah waktu itu, Ibu Nikasia. Ibu Nikasia yang banyak memberikan saya petunjuk lah, bimbingan, ya, revisi. Ini yang harus diperhatikan, ini yang harus ketika mengajar. Step-step mengajar, karena tidak mempersiapkan orang jadi guru tadi kan. Menjadi guru di SMP Maria itu sampai tahun 86. Setelah itu nyambung ke SMA Don Bosco. Sampai tahun berapa itu? Sampai Don Bosco sampai tahun 2000 mengajar, lalu saya diberi kesempatan untuk memimpin SMA Don Bosco sampai 2007. Catatan di sini bahwa Miss Kuan ini pernah sebagai administrator, istilahnya sekarang ini PKY, pelaksana kegiatan yayasan, Yayasan Prayoga Padang. Tahun di sini catatannya 2008-2014. Betul. 6 tahun. 6 tahun, lalu setelah itu pensiun. Sudah itu pensiun ya. Wow. Sebetulnya sebelum itu sudah pensiun. Tahun 2007? 2007. Ya, kan usia pensiun kan 56. 56. Jadi 2018 pensiun. Satu lagi yang saya ingat, yang saya senang adalah menjadi guru ini menjadi pembina OSIS. Jadi di SMP Maria juga saya langsung ditunjuk oleh suster waktu itu menjadi pembina OSIS, karena saya senang dengan kesenian, membuat pekan kesenian, pekan olahraga, dan pekan ilmu pengetahuan. Jadi betah jadi guru itulah juga salah satunya. Asik. Ini boleh dikatakan zaman-zaman pada waktu itu sangat semarak lah gitu nih. Iya, semarak. Sekolah itu menjadi semarak. Jadi berkelanjutan juga di DB, begitu masuk DB tidak ada hentinya. Tidak ada putusnya, langsung jadi pembina OSIS. Kalau di DB lebih berkembang lagi karena anak-anaknya lebih mampu untuk berkreasi. Tadi di sini catatan saya yang saya dapat ini penelusuran ada dari media sebelumnya. Itu tahun 2014 Ibu pensiun. Pensiun. Lalu setelah pensiun? Setelah pensiun saya diajak ke Yayasan Pendidikan Murni. Pemirsa, di mana kita berada sekarang ini berbincang-bincang ini adalah ruangan di daerah di ruangan di mana biasanya Bu Kuan ini ngantor. Sejak tahun 2014, Bu? Sejak 2014. Berarti 10 tahun, Bu? 10 tahun pas. Tahun ini. Nah, tentu ada atmosfer yang berbeda lah begitu ya, Bu ya. Di lingkungan yayasan dan di Yayasan Prayoga maksudnya dengan di lingkungan Yayasan Pendidikan Murni ini. Apa yang kiranya Ibu rasakan, Bu? Ya, yang pertama dari segi kuantitatif ya, jumlah ya, waktu memimpin SMA Don Bosco muridnya 1000 ya. Kalau di Murni sekarang dari TK sampai SMA 500 separuhnya. Ya. Jadi lingkungan kecil lebih gampang dikontrol. Lalu waktu menjadi pelaksana kegiatan yayasan itu lebih luas lagi karena mencakup daerah di luar Kota Padang seperti Pasaman, Sawalunto dan Mentawai. Kalau di sini ya saya rasa di sini lebih pas dengan usia saya. Yang menarik adalah bahwa ketika Miss Kuan atau Bu Kuan ini pensiun 2014, tak lama kemudian tetap dipakai. Mungkin karena bekal, mungkin juga karena relasi juga, kira-kira seperti itu. Artinya walaupun pensiun di situ, tapi masih tetap digunakan di sini. Gitu. Bukan relasi, tapi prestasi tentu. Prestasi juga. Iya, karena begitu dikatakan oleh Ketua Yayasan. Kami mengharapkan
Miss Kwan katanya masih tetap bisa berprestasi di ya, sekolah murni ini untuk memajukanlah, mengembangkan murni. Gitu. Pemirsa, ada satu hal yang menarik yang pernah saya baca lewat suatu majalah itu yang mengatakan sebenarnya Bu Kwan ini punya ketertarikan di bidang politik. Tapi apalah daya, akhirnya nggak jadi itu. Benar seperti itu, Bu? Benar sekali, ya. Oke. Pemirsa, kita tahan dulu apa maksud dari kisah itu, kisah masa lalu dari Bu Kwan. Sebenarnya punya ketertarikan di bidang politik, tapi apalah daya. Setelah pesan-pesan berikut, setelah jeda berikut ini. Pemirsa, kita masuk pada sesi berikutnya ini, sesi kedua setelah jeda sebentar berbincang dengan Bu Kwan, masih berkaitan dengan ketertarikan Bu Kwan dengan dunia politik. Nah, bagaimana cerita? Iya. Ini karena masa kecil saya, waktu masih di Payakumbuh bersama dengan orang tua, papa saya sangat gemar mendengar siaran berita, BBC London waktu itu ya, RRI, ya apa saja ya dia dengar. Radio yang dia setel selalu berita, ya, terutama tentang politik, tentang situasi-situasi terbaru pada waktu itu ya. Yang paling hangat di luar negeri maupun di dalam negeri, dan kemudian dia selalu bercerita kepada kami, hati-hati, sekarang lagi begini, selalu kehati-hatian dan kecemasannya. Kecemasannya itu titiknya adalah waktu G30 SPKI. Dia sangat cemas sekali karena kami meningkat remaja. Dan tadi Bu Kwan bilang bahwa nomor 2 dari 7 bersaudara ya. Nah, tentu orang tua, dalam hal ini papa yang sering mendengar berita-berita politik itu dan membagikan pengalaman apa yang didengarnya itu kepada anak-anaknya, termasuk yang paling kecil pada waktu itu, Bu. Iya. Sudah lahir ya, Bu? Sudah. SD dia. Ibu Kwan satu-satunya yang suka atau yang lain tuh juga suka? Saya sendiri yang suka. Mereka sering mengatakan, aduh Bapak nih jangan cari penyakit lah, jangan cari sakit kepala lah, politik. Politik. Iya, nah ada gunanya lah gitu kan. Tapi Bu Kwan? Tidak, ikuti terus. Mengapa begitu? Karena memang suka gitu ya? Iya, memang suka mendengar, bukan saja saya mendengar isi dari berita, itu saya lebih mendengar cara orang berbicara, cara menyampaikan berita, kok begitu tertarik, enak didengar. Ya. Dan itu kemudian menjadi semacam modal, bekal juga ketika menjadi MC yang tadi dikatakan SD. Betul, ya. Sehingga orang bisa menjadi berorasi begitu, saya bisa sebetulnya berorasi. Tapi kesempatan itu yang coba kalau seandainya Bu Kwan waktu bisa diputar lagi, Bu Kwan masih muda jadi caleg mungkin. Iya. Malahan kan pernah juga yang ada menawarkan pada pemilu yang lalu lah, dua pemilu yang lalu. Oke, 2014 lah ya, sekitar 10 tahun yang lalu ya. Ayolah Bu Kwan bilang, ya ikutlah katanya bilang. Waktu itu dicarikan keterwakilan perempuan. Keterwakilan perempuan. Nggak keluar biaya, kami siapkan poster, kami siapkan ini. Tanggapan Bu Kwan pada waktu itu? Iya. Saya pikir usia saya sudah tanggung, dan itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin artinya memulai karir saya sampai selesai itu di dunia pendidikan. Jadi tidak bisa dicampurkan. Iya. Biarlah full konsentrasi di dunia pendidikan ya. Iya. Karena kalau saya ahli profesi di bidang politik, ini belum tentu suara kita bisa banyak atau bagaimana, dan sudah tanggung paling-paling 1 periode 2 periode. Nah, ini ada catatan keterlibatan Bu Kwan bahwa pernah sebagai anggota PMKRI pada waktu kuliah ya, pada waktu jadi mahasiswa di Akademi Bahasa Asing Aba Prayoga itu, dan itu juga cukup menunjang juga ketertarikan. Sangat ya, karena banyak pengurus itu yang bisa saya jadikan model ya untuk bisa memimpin leadership, terutama manajemen, belajar dari sana juga ya. Nah, dan terutama sekali adalah public speaking. Ya. Maka tidak heran Bu Kwan ini pernah menjadi ketua presidium
Dewan Pimpinan Daerah Wanita Katolik Republik Indonesia Sumatera Barat, benar Bu? Pernah ya. Saya coba menelisik ini cerita tentang Bu Kwan. Bukan ketua presidium 1. Oh, presidium 1 ya. Presidium ya. Juga karena ya salah satu karena saya suka berbicara, suka apalah ya. Saya salurkan juga lewat radio. Waktu itu Dirgan Bravo misalnya. Pernah jadi penyiar maksudnya? Pernah. Pada waktu yang mahasiswa tadi? Pada waktu mahasiswa itu. Oke. Wah, cuap-cuapnya, cuap-cuap. Iya. Bisa jadi KRI yang punya dulu. Oke. Bisa jadi saya ini generasi Ibu Kwan ya. Suka cuap-cuap. Oke. Wanita Katolik Republik Indonesia kemudian terlibat di Perkumpulan Sosial Katolik dan Pemakaman Santo Yusuf. Iya. Pernah juga terlibat di Maria Sakato, Ikatan Alumni Don Bosco, IADB, kemudian di rayon pernah jadi pengurus rayon, sekarang pun menjadi anggota rayon. Dari banyak kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan yang Ibu ikuti itu ya, apa kiranya yang hikmat atau sesuatu yang berdampak berguna bagi Ibu Kwan? Ya, untuk saya pribadi artinya di PMKRI, di WKRI ya, itu kan skopnya nasional itu. Ya. Walaupun kita tetap di daerah ya, kita bisa ikut kongres dan segala macam, itu pastilah sangat perlu untuk mengembangkan diri, ya, mengupdate terus ilmu kan gitu ya, dan kemudian kita men-sharingkannya. Nah, itu yang sangat perlu. Karena saya ingin mengabdikan apa yang saya punya, ilmu ataupun talent yang saya punya ini untuk generasi berikutnya. Jadi kaderisasi itu yang penting. Ya. Ini tidak lepas juga dari dunia pendidikan juga. Iya. Itu ya Bu ya. Ibu merasa bahwa berhasil mengkader? Berhasil saya rasa. Ya, baik di Wanita Katolik RI yang dulu WKRI itu identik dengan anggotanya lansia ya, yang tua-tua ya, atau ada yang muda tapi pokoknya sudah berkeluarga, sudah tidak punya tanggung jawab lagi kepada anak, baru mau bergabung dengan WKRI. Sekarang tidak. Banyak sekali anggota muda, ya? Pengurus muda yang jauh lebih berani, milenial. Itu salah satu kepuasan saya. Nah, itu di dia. Berorganisasi. Iya. Sekarang ini di rayon juga begitu. Oh, juga begitu. Di rayon juga begitu. Wow. Sekarang di RT juga saya kaderkan, ya. Bu Kwan adalah ketua RT 04 RW 06 Kelurahan Bero Nipah untuk periode 2022-2027. Ya. Usia sudah kepala 7, Bu. masih mau. Ketua RT yang tertua. Tapi menurut para ketua RW itu belum tua. Inilah barangkali yang juga saya rasakan karunia Tuhan ya. Tapi saya sudah siapkan kader. Siapkan lagi kader. Siap, sudah siap dia itu. Sudah siap. Nah, saya sekarang sebagai ketua RT hanya manajemennya saja, ya, pelaksananya di lapangan, aplikasinya ini. Pak Bendahara dan Sekretaris 2. Pertanyaan muncul di pikiran saya. Bagaimana caranya Ibu menyiapkan kader itu? Proses regenerasi bagaimana ini? Dari mana mulainya gitu? Kita yang pertama kali memberikan pendampingan dan penguatan kepada pendampingan apa? Penguatan. Ya, karena mereka selalu khawatir, takutlah kami mana bisa seperti Ibu, kan gitu ceritanya. Kita mulai edukasi deh. Edukasi pelan-pelan bahwa saya juga mulainya 0. Orang selalu start 0. Nggak ada orang bisa start itu dari 40, 50. Ya, starting selalu mulai dengan 0. Saya diedukasi dulu, didampingi dulu. Apa yang nggak bisa, nah Ibu, kita kerjakan dan kita contoh. Pasti dia akan jawab. Kalau dia sudah jawab, oh gitu Bu, itu berarti sudah mulai berhasil. Oke, jadi ini cerita regenerasi, kaderisasi. Iya. Ini ada trik tersendiri yang dilakukan oleh Ibu Kwan. Iya. Bagaimana, termasuk juga mentoring lah ya, pendampingan. Mentoring, mendampingi. Ya, tricking kita pakai ya. Motivasi itu yang sangat penting dan kita harus jadi model.
Ya, kalau kita tidak pernah mencoba kan, mereka tidak lihat. Nah, kan sampai sekarang orang tidak percaya kalau tidak melihat kan itu. Kita terpaksa pakai itu. Mana buktinya? Tapi untuk menemukan bibit unggul tuh bagaimana cara, Bu? Ibu ada kacamata tersendiri. Wah, ini bibit unggul nih, bibit unggul. Iya, memang. Ya, yang pertama saya lihat dulu kemampuannya agak berbicara. Kita ajak bicara. Nah, ini dia bisa. Ya. Baik, Bu. Satu lagi, Bu. Maaf ini kalau dari segi usia ini sudah kepala 7, Bu. Masih adakah lagi yang rasanya belum dilakukan oleh Bu Kwan ini? Kaderisasi di bidang saya mulai dengan apa ya, kelompok-kelompok ya. Misalnya di sekolah ini ya. Apa yang belum saya lakukan lagi ya, tentu ada. Ya. Pasti akan ada beda generasi ini. Misalnya antara Ibu sebagai PKY di Murni misalnya dengan guru-guru muda. Guru-guru muda mungkin cara berpikir, orientasi juga berbeda-beda generasi. Pasti kita yang harus menyesuaikan. Nah, itu yang sangat perlu ya. Kita harus update terus dan kita harus bisa melihat situasi dan kondisi anak muda sekarang sukanya ini, ya kita harus cemplung dalam dunia itu juga. Tapi itu kan membutuhkan kerendahan hati juga orang-orang yang senior-senior yang sudah punya pengalaman itu. Seorang pimpinan itu harus seperti pohon aru yang tinggi, tapi runcing ke atas, kecil dia ke atas, ya. Tapi angin badai sekalipun dia tidak patah dia. Kalau mau patah yang di bawah yang patah, dia tidak patah. Jadi kerendahan hati itu harus. Dan juga ada mengalah sedikit. Kita memang bisa fighting, ya, bisa menyerang, tapi berani juga untuk mundur selangkah atau 2 langkah. Oke, bagian terakhir, Bu. Mungkin ada semacam pernyataan penutup, closing statement Ibu dari pengalaman. Sebenarnya banyak hal yang mau diungkap nih, mau ditanya sama Ibu Kwan ini, tetapi kita kan juga dibatasi waktu, ada awal, ada akhir, ada mulai, ada selesai gitu. Betul. Silakan, Bu, ada mungkin closing statement, Bu. Iya, jadi untuk orang tua, himbauan untuk orang tua supaya jangan cepat-cepat mematahkan semangat yang muda, ya. Dampingi yang muda, berikan edukasi, ya, kemudian bantu apa saja yang mereka perlukan, kekurangan mereka, kita nilai, ya, kita bawa terus, dan kalau memang harus kita stop, ya. Tapi kalau bisa teruslah, ya, sehingga kita perlu pengganti kita tidak abadi, ya, pengganti kita sangat kita perlukan, ya. Kita bukan memanjakan mereka, tapi berikanlah kesempatan, peluang apa yang mereka perlukan untuk bisa eksis di masyarakat ini dan meneruskan karya kita. Saya teringat dengan ada satu perkataan atau ungkapan begini, pemimpin yang berhasil adalah pemimpin yang berhasil menyiapkan generasi yang berikutnya, bahkan bisa lebih baik daripada dirinya. Mungkin, betul, itu saya sangat setuju sekali. Kita berhasil apabila yang menggantikan kita akan lebih baik. Dan kalau ada karya kita yang tidak mereka teruskan, jangan marah. Kalau ada mereka teruskan, itulah kebahagiaan untuk kita. Baik pemirsa, sebenarnya itulah tadi dikatakan mau banyak lagi kita bertanya, mungkin bisa sebagai guru dari pengalaman-pengalaman Ibu Kwan selama ini. Mungkin ada nanti lain kesempatan kita akan nanya-nanya lagi lah begitu. Teriring ucapan terima kasih kepada Bu Kwan yang sudah meluangkan waktu dari segala kegiatan-kegiatan ini masih sebagai PKY Yayasan Pendidikan Murni di Padang ya Bu ya. Semoga apa yang tadi telah disampaikan dan muncul dari percakapan beberapa menit ini itu berguna untuk kita semua, berdampak terutama bagaimana keselarasan hubungan antar generasi yang lebih tua mengayomi, mengomongi, mendampingi, mentoring, dan generasi yang muda mau belajarlah kepada yang lebih tua. Itu saja dari saya. Mohon maaf kalau seandainya ada yang salah dalam tutur kata yang muncul dalam kesempatan ini. Selamat sore Bu, terima kasih banyak Bu. Terima kasih kembali Pak Ardi, sukses kita semua.